Melanjutkan kembali pembahasan soal OSN IPS jenjang SMP tingkat kabupaten tahun 2024. Perhatikan soal berikut. Pemerintahan Jepang selalu berusaha untuk memikat hati rakyat Indonesia dengan membentuk organisasi dalam berbagai bidang termasuk bidang kebudayaan. Nah, di sini terdapat dua pernyataan. Kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah kedua pernyataan tersebut bernilai benar atau salah atau memiliki hubungan. Pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi pernyataan A. Pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Tonarigumi pada tahun 1943 yang ditujukan untuk sarana menanamkan dan menyebarkan kesenian serta kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia. Nah, pernyataan tersebut bernilai salah karena Tonarigumi merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk Jepang untuk pengawasan dan mobilisasi sosial selama pendudukan Jepang di Indonesia, bukan pusat kebudayaan. Selanjutnya pernyataan B, bangsa Indonesia dibatasi kebebasan berkarya terutama dalam bidang film, puisi, sandiwara, roman, lukisan, dan lagu agar tidak menyimpang dari tujuan politik Jepang. Nah, pernyataan tersebut benar karena pada saat itu pemerintah Jepang memang melakukan kontrol ketat terhadap berbagai bentuk ekspresi seni dan budaya termasuk film, puisi, sandiwara, roman, lukisan, dan lagu. Akibatnya, banyak seniman dan penulis Indonesia yang harus berhati-hati dalam berkarya dan seringkali harus menyesuaikan karya mereka dengan kebijakan politik Jepang. Selanjutnya, hubungan antara kedua pernyataan itu tidak ada hubungan karena pernyataan A terkait lembaga yang didirikan oleh Jepang, yaitu lembaga Tonarigumi. Kemudian untuk pernyataan B itu kontrol pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia dalam hal kebebasan berkarya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Pernyataan A salah, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan tentang dukungan masyarakat dunia pada masa awal kemerdekaan berikut ini. Nah, di sini terdapat 4 pernyataan. Kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Pembahasannya sebagai berikut. Pernyataan nomor 1, pada awal kemerdekaan hanya beberapa negara di dunia yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara secara de jure. Pernyataan tersebut salah karena beberapa negara di dunia tidak hanya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, tapi juga secara de facto. Kemudian pernyataan kedua, Liga Arab memberikan pengakuan secara resmi terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Pernyataan tersebut benar karena Liga Arab menjadi salah satu organisasi regional pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Indonesia. Kemudian, pernyataan ketiga, PBB mengirimkan pasukan ke Indonesia melalui Komisi Tiga Negara atau KTN untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Pernyataan tersebut salah karena PBB tidak mengirimkan pasukan ke Indonesia melalui Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda melalui diplomasi dan negosiasi, bukan dengan mengirimkan pasukan. Kemudian pernyataan keempat, tokoh Palestina Muhammad Ali Tahir mendukung kemerdekaan Indonesia dengan menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia. Nah, pernyataan tersebut benar. Muhammad Ali Tahir, seorang tokoh Palestina, memang dikenal sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia. Ia menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Tindakan ini menunjukkan solidaritas dan dukungan internasional terhadap perjuangan Indonesia. Muhammad Ali Tahir dikenal sebagai salah satu tokoh yang membantu membiayai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Salah, benar, benar. Soal berikutnya, bacalah wacana berikut ini.
Kebijakan politik etis melalui program perbaikan pendidikan telah melahirkan golongan intelektual yang memiliki cara pandang baru. Bangsa Indonesia tidak lagi melawan pemerintah kolonial Belanda dengan berperang secara fisik, tetapi melalui organisasi modern. Salah satu organisasi yang bergerak di bidang politik didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh tokoh ini yang memiliki cita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan pribumi, Indo-Belanda, Tionghoa, dan Arab. Nah, tokoh yang dimaksud dari wacana di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Tokoh yang dimaksud adalah Douwe Dekker. Beliau adalah tokoh yang bercita-cita menyatukan semua golongan di Indonesia melalui organisasi Indonesiapartij. Ia memiliki visi untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat di Hindia Belanda dalam perjuangan melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaan. Beliau juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia melalui organisasi tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Douwe Dekker. Soal berikutnya, bentuk interaksi Indonesia dalam hubungan internasional diwujudkan dalam pertemuan Jakarta Informal Meeting atau JIM yang dilaksanakan di Istana Bogor pada tahun 1988. Pertemuan tersebut merupakan solusi dari konflik antara pembahasannya sebagai berikut. Jakarta Informal Meeting atau JIM difasilitasi oleh Indonesia dengan tujuan mengakhiri konflik Kamboja, Vietnam yang telah berlangsung sejak invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1979. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Vietnam dan Kamboja. Soal berikutnya, perhatikan gambar tokoh berikut. Keberhasilan kabinet yang dipimpin oleh tokoh pada gambar tersebut di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Nah, tokoh yang dimaksud pada gambar di atas adalah Ali Sastro Amijoyo. Beliau memiliki peran penting dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan kontribusinya sangat signifikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan konferensi tersebut. Julukan macan Konferensi Asia Afrika mungkin merujuk pada ketegasan dan keberaniannya dalam memimpin dan mengorganisir acara besar tersebut. Beliau berperan sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu dan memastikan kesuksesan konferensi yang bersejarah bagi negara-negara Asia dan Afrika. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Soal berikutnya, perhatikan infografis berikut ini. Pernyataan berikut yang menunjukkan informasi dari infografis di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Nah, infografis di atas itu merupakan tritura, Tri Tuntutan Rakyat yang dikeluarkan pada tahun 1966, yaitu menuntut pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga barang-barang pokok. Isi tritura juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kegagalan demokrasi terpimpin dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Tritura menunjukkan kegagalan demokrasi terpimpin dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Soal berikutnya, pada masa pemerintahan Orde Lama berhasil dibangun berbagai bangunan monumental yang memiliki nilai arsitektur unik. Bangunan monumental yang dimaksud antara lain adalah pembahasannya sebagai berikut. Nah, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dibangun beberapa contoh bangunan monumental, diantaranya Masjid Istiqlal, Planetarium Jakarta, dan Gelora Bung Karno. Bangunan-bangunan ini mencerminkan visi dan ambisi Presiden Soekarno untuk membangun identitas nasional dan meningkatkan kebanggaan bangsa melalui arsitektur dan infrastruktur monumental. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Masjid Istiqlal, Planetarium, dan Gelora Bung Karno. Soal berikutnya, teknologi pengolahan logam pada masa perundagian menunjukkan kemajuan pada pola pengolahannya. Nah, di sini ada dua pernyataan.
kita disuruh untuk mengidentifikasi kedua pernyataan tersebut bernilai benar atau salah atau keduanya memiliki hubungan. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan berikut ini adalah pembahasannya sebagai berikut. Pernyataan keduanya itu bernilai benar dan keduanya itu memiliki hubungan karena pada zaman itu, zaman perundagian, teknik yang digunakan untuk membuat perunggu yaitu teknik setangkup, yaitu memanfaatkan lilin sebagai bahan dasar untuk menciptakan cetakan awal benda yang diinginkan. Lilin digunakan untuk membuat model awal benda yang ingin dibuat, kemudian dibentuk dan dibungkus dengan tanah liat sebelum dilelehkan untuk menciptakan rongga yang diisi dengan logam cair. Penggunaan lilin dalam teknik ini menunjukkan bahwa masyarakat pada zaman tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup maju dalam pengolahan logam dan penggunaan bahan-bahan tertentu untuk menciptakan karya yang presisi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.